Hai, apa kabar kalian semua? Tetap semangat ya. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas lagi tentang permasalahan pekerja migran seperti biasa ya. Ngoceh-ngoceh saya nih hari agak naik-naik, agak-agak kesal-kesal sedikit karena teman-teman semua ada pekerja migran yang sebelumnya di konten sebelumnya tuh saya udah bagi bahwa dia sakit dan dia pulang. Majikannya nggak bawa dia di rumah sakit, akhirnya saya bilang ke KJRI Hong Kong juga waktu itu kan, saya bilang udah nggak apa-apa, interminate aja dia biar dia pulang karena itu kemauannya juga gitu teman-teman semua. Dan udah singkat cerita 2 hari 3 hari kemudian dia bilang, kak sekarang saya udah di bandara, saya mau pulang, berarti kamu di interminate. Saya sudah ingatkan, jangan lupa surat interminate sama harga tiket pesawat, jangan lupa begitu. Udah di kampung ya, mungkin dia kasihan lagi berobat ya. Saya minum dulu. Ini tempat gelas saya udah pecah dan saya bikin di tempat apa namanya ini, botol nih, botol apa namanya, saus, ada-ada aja ya. Pokoknya dijadikan apa yang bisa, yang enggak, yang dipermudah, jangan dibikin rumit gitu. Lanjut. Jadi teman-teman semua, udah pulang dia tuh. Saya bilang ini nanti kalau kamu pulang kita urus BPJS ya, biar kamu bisa klaim BPJS, karena itu ketentuan ya ketika pekerja migran di interminate. Banyak yang saya bilang tidak tahu ini semua, ini tidak tahu. Yang penting ada tiket pesawat, harga tiket pesawat tuh jangan lupa. Sama saat kalian booking tiket pesawat itu jangan lupa saat kalian kasih lihat di apa namanya bandara kan. Terus surat interminate itu bisa kalian klaim BPJS ke BPJS ya gitu untuk PHK. Saya udah ingatkan nih. Udah seminggu anaknya mungkin kemarin dia baru WA saya. Kakak, terus gimana BPJS itu bisa diurus? Maksud saya gini ya, kalau udah diperingatkan ya buat. Ini kesalahannya teman-teman pekerja migran nih. Kadang saya juga ya, saya suka bantu, tapi kalau kalian nggak gercep juga, saya bosan loh maksudnya gitu. Kan saya udah bilangin tolong biar saya ini monitor juga gitu ya. Udah. Tapi sebelumnya dia pulang itu juga udah 2 hari mungkin di rumah, saya bilang ke Pak Afrian, itu mirip saya, tapi dia N, saya L di belakangnya. Afrian, ingat Afrian. Saya WA dia, Pak, itu konsul apa ya dia bagian di KJRI itu gitu. Saya bilang, Pak, minta tolong monitor ya, bilang ke agensinya, minta surat interminate dan bla bla tadi itu. Tapi cuma di read. Dan pekerja migrannya ini juga pulang udah nggak ada kabar gitu, Saya pikir ya sudahlah, kalau dirimu mau urus terserah, kalau enggak, kita kan cuma membantu doang, ngapain juga kita mau kerak. Udah, saya santai, slow. Tiba-tiba kemarin dia WA, kak terus ini gimana, mau ini? Saya bilang iya mau urus, kalau kamu urus saya monitorin gitu. Minta itu, dia cuman kirim paspormu lagi, terus kirim lagi ke KJRI. Udah, saya kirim ke KJRI teman-teman semua. Saya bilang, Pak, ini yang kemarin yang waktu pulang gimana nih, Pak Afrian namanya tuh. Oh Bu, masuk aja bisa nggak di hotline? Hotline KJRI. Memang benar kalau ada apa namanya pengaduan harus langsung di hotline. Cuman kan saya nih udah terbiasa, bukan mau sombong ya. Saya tuh kalau melaporkan kasus atau apapun kan cuma main WA, udah terbiasa nih nangani teman-teman pekerja migran kan, teman-teman kita ya, cuma main SMS, udah terbiasa nih. Pak, izin monitor Pak, ini bisa ndak ditolongin Pak, ini kasusnya seperti ini bla bla, udah terbiasa gitu. Kalau di BP2MI kan ya, menemui KJRI seperti ini kan, hotline saya ini gaptek, masuk paspor bla 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 masuk. Dan buat saya kalau hotline kadang kan robot yang bilang selamat pagi selamat malam, saya nggak suka kalau robot yang balas saya. Jadi saya udah pikir itu kalau saya yang melapor dengan diri saya sendiri gitu ya, untuk menghandle teman-teman, terus saya yang lapor, saya udah tahu tuh yang di dalam itu kadang robot, nanti besoknya ya baru staff mungkin lihat dan lain-lain. Itu menurut saya. Jadi buat saya hotline it's so no is ya hard begitu ya,
hard buat saya gitu. Jadi berbantah-bantahan lah saya. Tahu kan saya nih, mau naik darah, suka naik darah. Saya WA, Pak, dari kemarin nggak usah suruh saya ke hotline. Saya kan udah bilang ke Bapak waktu awal, oh Bu, ini udah dihandle juga konjen, wow, kita udah sepakat apapun satu pintu biar nggak tumpang tindih. Benar itu benar. Tapi dasar saya ini, otak saya ini suka cepat naik darah, maka datanglah emosi gitu. Saya WA, saya bilang, enggak Pak, maksudnya gini, bisa nggak langsung aja dimonitor telepon agensinya gitu, biar langsung gitu kan, maksudnya nggak usah bla 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 buat saya gitu. Maaf ya Pak, karena saya udah biasa WA gitu. Sakit, saya kata-katain loh. Saya langsung bilang, emang KJRI eksklusif, nggak bisa dimasukin gitu. Eksklusif banget kalian nih, saya bilang gitu. Saya WA Pak Konjen, tahu nggak? Saya bilang, malas saya bilang gitu. Ini hanya mau suruh handle ini, mau minta tolong handle ini, masa suruh masuk lagi di hotline. Saya kan gaptek, saya ini kan polos-polos juga gitu. Lagian cuman udah ribut tuh saya WA BP2MI, tolong ini di handle. Saya nggak minta tolong Pak, monitor nih, ini nama pekerja migrannya, surati ke ini aja, KJRI, saya nggak mengurus. udah jengkel gitu kan. Nggak lama Ibu Rike telepon saya yang bagian naker. Itu memang yang bagian naker yang untuk nangani kasus-kasus kayak PT gitu ya, kayak BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ibu Rike, Afril, kenapa kamu marah-marah? Kamu bilang udah telepon saya, padahal enggak, saya nggak telepon Bu Rike, karena memang dari awal itu Pak Afrian itu yang handle. Dari sakitnya tuh pulang pun saya udah bilang ke Pak Arfian sekalian sama si Ure. Oh, dia kan bagian konsul saya nih, pokoknya yang masuk aja gitu buat saya. Udah nanti saya ngurus bla bla bla. Oke, sudah, nanti saya surati BPJS juga, nanti mana data-data pekerja migran bla bla. Oke, thank you Bu Rike, udah kata-kata. Senang saya tuh kalau digituin gitu. Maksudnya bukannya kalau terhandle gitu kan senang. Akhirnya saya bilang, oke, nanti mau minta pekerja migrannya nih. Udah, pekerja migran sampai saat ini teman kita nih nggak aktif, sayangku, inginku. Saya udah marah-marah di KJRI, saya udah marah Pak Konjen. Pak Konjen, saya selesai itu saya langsung bilang, Pak Afrian, maaf ya, maafkan saya gitu teman-teman semua, kalau memang ya kedapatan kayak yang miskomunikasi itu emosi banget. Itu yang kadang yang saya ingin rubah gitu, untuk menenangkan diri. Gimana nih caranya untuk menghandle segala sesuatu dengan tenang tanpa harus marah-marah. Tapi emang ya udah kayak ke bawah gitu. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, saya tuh orangnya bukan yang egois tiba-tiba udah cuek marah terus. Enggak, saya minta maaf. Maaf ke saya itu banyak kali sama Pak Afrian itu, Pak, maafin saya ya Pak, maafin saya ya Mbak Afril, nggak apa-apa, saya mau fokus dulu handle teman-teman untuk sholat Id nanti gitu. Oh, siap-siap Pak, thank you so much, maafkan saya sudah salah, saya udah berbantah-bantahan gitu. Saya WA Pak Konjen juga, saya bilang, Pak Konjen, panjang-panjang, maafkan saya ya, tadi saya marah-marah. Terus Pak Konjen balas, iya udah Ibu Riko udah telepon saya, itu kamu jangan suka marah-marah April, kata Pak Konjen. Iya Pak Konjen, iya siap, ampun, saya bilang gitu. Kata Pak Konjen, udah tahan emosi, kendali ya, siap. Saya gitu, maksudnya ya kita harus menerima gitu. Tapi yang saya kesal, pekerja migrannya sampai saat ini tidak aktif HP-nya, padahal mau urus BPJS Ketenagakerjaan. So please Neng, dirimu gitu ya, kalau mau urus seperti ini, itu HP dikasih aktif untuk kalian loh. Bertahan hidup kalian lumayan tuh, 5 juta lebih kalau diterima, kalau klaim BPJS buat kalian. Menyambung hidup di sana, udah nggak ada pekerjaan, lagi sakit, bisa ya tambah-tambah. Ini udah dihandle, nggak aktif lagi handphone sekarang. Nggak kesal nggak sih buat kalian tuh? Udah di puncak gini ya, kurang mau komunikasi sama sesama teman. Kamu bantu temanmu,
tapi temanmu udah nggak ada nggak ada berita, besok muncul 3 hari kemudian, tak biarin. Benar loh, kesal sih. Maksudnya kalau dirimu mau dibantu ya diaktifin tuh handphonenya gitu. Gimana sih, kayaknya gitu ceritanya. Saya lagi kesal gitu, mau dibantu, akhirnya saya tuh udah marah-marah orang pekerja migran yang punya masalah tidak bisa dihubungi. Nanti dia muncul ke permukaan, 4 hari kemudian orang udah lupa tuh. Mana sih? Ya gitu buat kalian-kalian semua. Kalau mau dibantu, mau permasalahannya bagus, aktifin tuh HP. Gimana sih? Aduh, pokoknya gitu teman-teman semua ya. Jadi saya bilang ke kalian semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita nih berjuang, fighter di Hong Kong ini ya. Dan saya mau katakan juga ke kalian, Hong Kong ini terlalu indah untuk ditinggalkan. Hari Minggu bisa senang-senang, nikmati. Kalau memang majikan kalian maafan banyak mulut, selama itu tidak mencekik. Selama itu tidak main tangan dan fisik, ayo fight gitu. Tapi kalau saya cuma kasih ingat, selama kamu biarkan dia yang interminate kamu gitu. Gimana caranya gitu kan? Jadi teman-teman semua tetap bertahan. Kita ke Hong Kong ini bukan, kan kita ke Hong Kong jauh-jauh, udah niat banget di PT, terus datang sini cuma mau pulang, bukan traveling loh, enak. Kita 3-4 bulan kerja, habis itu kita jadi gelandangan lagi di Indonesia, habis itu kita proses lagi, buang-buang waktu pokoknya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, God bless, bye-bye.